Ya halo teman-teman, di video kali ini saya akan kasih tahu cara setting LD player agar lancar dan tidak nge-lag pada PC dan laptop. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita mulai. Nah, jadi teman-teman silakan di desktop ya, klik kanan, kemudian pilih display settings. Kemudian di sini teman-teman silakan scroll aja ke bawah sampai ketemu graphic settings. Nah, kemudian kalau misalkan di graphic settings di bagian atas ada sebuah fitur bernamakan hardware accelerated GPU scheduling. Ini silakan dinyalakan atau di-on-kan ya bagi kalian yang ada fitur ini. Ya, kalau tidak ada, kita akan lanjut lagi ke bawah sini. Nah, jadi di sini teman-teman silakan klik browse. Nah, kemudian teman-teman silakan cari untuk emulator LD playernya itu di mana ya. Jadi cara cepatnya itu kalian tinggal ke desktop, kemudian kalian tinggal cari LD player. Jika sudah ketemu tinggal klik kanan, open file location, kemudian teman-teman pilih yang DN player. Ya, DN player. Jika sudah ketemu bisa langsung di-add. Nah, kemudian di sini teman-teman silakan klik options dan pastikan untuk grafiksnya itu teman-teman pilih yang high performance. Jika sudah selesai bisa diklik save, kemudian untuk settingsnya bisa di close. Kemudian teman-teman silakan di icon LD playernya, klik kanan, open file location. Kemudian di sini teman-teman silakan di bagian DN player ya, klik kanan, properties. Kemudian di sini teman-teman silakan klik compatibility, kemudian centang disable full screen optimizations, kemudian change high DPI settings, kemudian override high DPI, kemudian pilih yang application. Jika sudah klik OK, apply dan OK, kemudian file explorernya bisa kalian close. Kemudian langkah selanjutnya kita akan langsung setting untuk LD playernya ya. Jadi teman-teman silahkan buka terlebih dahulu untuk emulator LD playernya ya. Nah, jadi di sini untuk emulatornya sudah kebuka. Jadi di sini gua memakai LD Player 9 ya. Nah, sekarang kita bakal langsung saja pergi ke tiga garis yang ada di kanan atas pojok ini. Kemudian teman-teman silakan pilih informasi diagnosis. Nah, jadi di sini yang bakal gua kasih tahu terlebih dahulu, pastikan untuk VT ya, ini VT. Ini keterangannya sudah aktifkan atau mungkin enabled ya kalau dalam bahasa Inggris. Jadi kalau misalkan untuk VT-nya masih mati atau mungkin non-aktif ya atau mungkin disabled. Nah, kalian bisa nyalain terlebih dahulu fitur VT-nya agar si emulatornya ini bisa memakai core yang ada pada prosesor teman-teman itu lebih dari satu ya. Karena kalau VT-nya masih mati, si emulatornya bisanya cuma memakai satu ya. Dan kelebihan lainnya ketika kalian menyalakan VT-nya, nanti emulatornya tuh bisa lebih optimal lagi, bisa lebih lancar lagi ya. Nah, kalau kalian sudah selesai menyalakan fitur VT-nya, teman-teman silakan masih di tiga garis ya. Kemudian pergi ke pengaturan atau settings atau setelan ya. Oke, kita akan mulai dari yang pertama yaitu kinerja. Jadi kinerja di sini ada resolusi. Nah, resolusi kita biarkan saja versi tablet. Kemudian di sini kan gua terpilihnya adalah 900 ya. Nah, jadi kalau misalkan kalian bermain nih game di emulator LD Player dan kalau misalkan nge-lag ya kan atau mungkin patah-patah atau lemot. Nah, kalau bisa untuk emulatornya itu jangan dalam keadaan full screen ketika bermain dan jangan lupa untuk menurunkan resolusi dari si emulatornya. Misal resolusinya sekarang itu 1600 kali 900. Nah, kalian turunin ke 1280 kali 720 atau mungkin paling rendah yaitu 960 kali 540. Ya, tetapi di sini gua bakal pilih yang 1920 kali 1080 ya. Oke, kita bakal lanjut ke bawah yaitu CPU atau prosesor. Nah, jadi di sini untuk di bagian CPU kalian tinggal pilih saja banyak core pada CPU atau prosesor kalian. Misal di laptop gua itu 4 core, Bang. Nah, 4 core berarti ini. Kalau misalkan 8 core atau mungkin di atasnya lebih ya kan dari 8 core. Nah, kalian tinggal pilih yang paling tinggi aja ya karena di sini paling mentoknya itu 4 ya. Atau mungkin kalau PC-nya 2 core maka pilihlah 2 core seperti gua sendiri ya. Nah, kita bakal lanjut ke RAM. Oke, jadi di sini RAM sebenarnya kalian bisa ya, bisa pilih yang
disarankan dari emulatornya, atau mungkin kalian bisa hitung terlebih dahulu mana yang sesuai. Nah, jadi cara ngitungnya, kalian cari terlebih dahulu RAM kalian itu berapa gigabyte atau berapa KB. Kemudian kalian tinggal bagi dua, ya kan? Kemudian kalian ubah ke dalam bentuk MB atau megabyte. Contoh di sini untuk PC gua memiliki 8 GB atau 8 GB. Kemudian gua bagi dua, ya, bagi dua jadi 4 GB. Nah, untuk 4 GB sendiri atau 4 GB kalau diubah dalam bentuk megabyte itu menjadi 4096 MB atau 4096 megabyte. Nah, kalau kita lihat di sini ternyata ada ya 4096. Tetapi entah kenapa disarankan oleh emulatornya itu yang 3072 ya. Kalau 3072 ini 3 GB ya. Nah, jadi untuk cara ngitungnya seperti itu. Kalau RAM-nya 4 berarti itu dibagi 2 ya, berarti 2 GB dan hasilnya itu 2048 ya. Tapi di sini gua bakal pilihnya yang 4 GB saja. Tapi kalian bisa pilih ya yang disarankan, tapi gua di sini pilihnya yang sesuai dengan PC gua sendiri ya. Kemudian di sini ada manajemen disk, di sini kita tinggalkan saja. Kemudian di sini ada bersih cache disk ya. Jadi kalau misalkan kalian mau membersihkan untuk sampah-sampah yang berada di emulator ini, nah kalian bisa klik sapu, kemudian kalian bisa klik sapu lagi ya. Jadi ini pembersihan cacenya ini atau pembersihan cache disk dapat menyebabkan data permainan hilang. Jika Anda menggunakan akun tamu, jangan lakukan ini. Nah, ini tergantung dari kalian ya. Kalau misalkan memang kalian mau bersihin, kalian tinggal sapu. Tapi kalau takut untuk data permainannya hilang, ya mending kalian skip aja ya, atau kalian lewatin ya. Kemudian selanjutnya kita bakal pergi ke set permainan. Nah, jadi set permainan di sini ada red setup. Ya, kalian tinggal pilih defaultnya aja yaitu 60 fps. Tetapi kalau kalian mau yang lebih, kalian bisa centang untuk membuka frame rate tinggi. Ya, kemudian kalian bisa pilih nih mau 120, 144 atau 165 ya. Tapi semakin tinggi fps yang kalian pilih, maka semakin tinggi juga ya untuk kinerja CPU yang bakal memakan prosesor kalian ya. Jadi di sini saran dari gua mending kalian pilih yang 60 fps saja atau defaultnya ya. Kemudian di sini untuk advance, ini untuk sinkronisasi kalian matiin, jangan dicentang. Kemudian di sini untuk ini ya, aktifkan klik kanan mouse efeknya setara dengan tombol kiri mouse, ini kalian matiin saja karena ini menurut gua mengganggu. Nah, kalau misalkan kalian juga masih nge-lag nih ketika kalian udah setting untuk emulator LD player-nya, kalian coba matiin untuk ASTC tekstur. Jadi ASTC tekstur ini membuat kualitas gambar layar lebih baik. Nah, mungkin dari gua sendiri ya, kalau pemikiran gua sendiri, kalau untuk ASTC tekstur kalau dimatiin, berarti kan gambar layarnya jadi ya kualitasnya jadi burik ya, tapi mungkin saja bisa lebih lancar ya, karena kan untuk kualitas gambarnya lebih jelek ya dibandingkan kalau ini dinyalain jadi lebih baik ya. Nah, jadi itu saja yang bisa kita setting ya, selebihnya tidak ada, jadi hanya terdapat di kinerja dan juga di set permainan. Jika sudah selesai, kalian bisa klik menyimpan, kemudian kalian bisa mulai ulang sekarang atau restart untuk emulatornya langsung ya. Oke, jadi di sini gua sudah selesai untuk merestart emulator LD player-nya. Nah, jadi itu untuk beberapa cara setting ya LD player agar lancar dan tidak nge-lag pada PC atau sampai sini dulu. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman. Jika bermanfaat, jangan lupa subscribe, like, dan share video ini. Dan terima kasih banyak pada teman sudah subscribe, like, dan share video ini ya. Oke, video ini sampai sini dulu. Ditunggu next video ya. Dadah.